Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Natamanna an takunu fi khairin wa an takunu fi sihatin wa afiatin tamah. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. في هذا اللقاء إن شاء الله سنتعلم معا في الموضوع الأول من هذا الدرس وهو حرف الباء. ولكن قبلها هيا نبدأ لقاءنا اليوم بقراءة البسملة. Sebelumnya, marilah kita mulai pertemuan pada kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Ustazah ingin mengingatkan kembali bahwa pelajaran imla itu adalah pelajaran tentang mendikte kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Sehingga harapannya setelah kalian mempelajari pelajaran ini, nantinya kalian bisa menulis bahasa Arab atau menulis kata atau kalimat dalam bahasa Arab tanpa melihat ke contoh terlebih dahulu. Jadi misalnya ada orang mengucapkan kata atau ustazah mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Arab, kalian bisa langsung menuliskannya tanpa melihat bagaimana sih bentuk tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, nanti di kelas 7 ini kita akan perlahan-lahan mempelajari tentang penulisan huruf hijaiyah dalam satu kata atau satu kalimat satu-satu ya. Dimulai dari huruf ba, kemudian nanti lanjut ke huruf ta, dan begitu seterusnya sampai semua huruf hijaiyah sudah kita kuasai. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dulu dari bagaimana penulisan huruf ba. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih penulisan huruf ba itu. Di sini ada beberapa contoh kata dengan huruf ba. Ustazah akan membacakannya, silahkan kalian mendengarkan. Kata yang pertama yaitu bintun, bakrun, bakolun, bunnun, tobibun, tolibun, idhab, kitabun, babun, baridun, hububun. Nah, di sini ada beberapa contoh kata dengan menggunakan huruf ba. Bisa kalian amati terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang menggunakan huruf ba di awal kata, ada yang huruf ba-nya di tengah kata, ada yang huruf ba-nya di akhir kata. Nah, bermacam-macam ya. Nanti di sini kita akan mempelajarinya. Bagaimana sih huruf ba di awal kata itu, bagaimana di tengah, bagaimana di akhir, dan begitu seterusnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang penulisan huruf ba di awal kata. Nah, penulisan huruf ba di awal kata sebagaimana ditulis di situ, bentuknya seperti itu ya. Contoh katanya itu ada bakolun. Tuh, bakolun, ba-nya ada di awal kata. Nulisnya seperti itu. Selanjutnya ada bakrun. Ba-nya di awal kata juga dan tulisannya seperti itu. Contoh selanjutnya ada bintun. Ba-nya juga di awal kata. Nah, setelah kalian lihat, ini ada yang ba-nya harokatnya fathah, ada yang kasroh. Nah, mau itu harokatnya apapun, ketika ba-nya itu ada di awal kata, nah, itu bentuk penulisannya seperti itu ya. Jadi, harokatnya itu hanya mengikuti. Selanjutnya, penulisan huruf ba di tengah kata. Bagaimana penulisannya? Nah, seperti ini. Jadi dia seperti ada dua gelombang, tapi ada titik di bawahnya. Itu ketika huruf ba ada di tengah kata. Contohnya seperti apa? Nih, tobibun. Bisa dilihat bahwa ba-nya diapit antara to dan ya. Nah, dia disambung antara to sama ya. Seperti itu bentuknya. Selanjutnya ada kabirun. Kabirun juga ba-nya diapit di antara kaf sama ya. Jadi ba-nya di tengah-tengah. Selanjutnya ada labanun. Ba-nya juga ada di tengah-tengah antara lam sama nun. Nah, penulisannya seperti itu ya kalau ba berada di tengah kata. Selanjutnya, bagaimana penulisan huruf ba di akhir kata?
Nah, seperti itu penulisannya. Contoh katanya ada tolibun. Tolibun itu baknya ada di akhir kata. Seperti itu ya penulisannya. Selanjutnya idhab. Baknya di akhir kata. Seperti itu penulisannya. Kemudian katibun. Baknya di akhir kata dan seperti itu juga penulisannya. Gitu. Selanjutnya, penulisan huruf ba ketika di posisi sendiri atau lepas. Jadi dia sendiri berdiri sendiri, tidak ada gandengannya. Nah, seperti huruf ba biasa ya. Dia tidak diapit oleh huruf apapun dan dia berdiri sendiri, dia mandiri. Contoh katanya ada kitabun. Bisa dilihat bahwa baknya itu berdiri sendiri. Babun, baknya berdiri sendiri. Jaurobun, baknya berdiri sendiri. Dan cara penulisannya seperti huruf ba pada umumnya. Selanjutnya, penulisan huruf ba ketika dibaca panjang. Dibaca panjang maksudnya gimana, Us? Nah, ketika ada ba berharokat fathah bertemu dengan alif, pasti kita akan bacanya panjang ya, ba gitu. Nah, bentuk tulisan ba-nya itu seperti itu. Jadi huruf ba ditambahin alif di sampingnya. Contoh katanya babun. Kemudian ada jabalun. Selanjutnya, ketika ba berharokat dhammah dibaca panjang, itu tandanya diberi huruf wawu sampingnya, wawu sukun. Tulisannya seperti apa? Bu, seperti itu. Contoh katanya ada di kata hububun dan abuhu gitu. Jadi nanti ketika kalian mendengar orang mengucapkan kata yang dia bunya jadi panjang atau ba, nah berarti dalam bayangan kalian itu ba ditambahin huruf alif kalau misalnya itu ba, dan kalau bu itu berarti ba berharokat dhammah ditambahin dengan huruf wawu sukun kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana kalau kasroh? Baknya berharokat kasroh tapi dibaca panjang, berarti ditambahin tulisan ya menjadi bi, seperti itu. Contoh katanya itu ada tobibun dan kabirun. Nah, itu dia dibaca panjang. Jadinya penulisannya seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan penulisan huruf ba. Kesimpulannya, ini kesimpulan dari materi yang tadi. Nah, huruf ba itu bisa dibagi, dalam hal penulisannya itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama di awal kata, di tengah kata, di akhir kata, sendiri atau lepas, dan ketika huruf ba dibaca panjang. Nah, penulisannya seperti itu. Di awal kata, penulisannya seperti itu. Contoh katanya ada bakrun, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya di tengah kata bentuknya seperti itu. Dan contohnya labanun. Di akhir kata ada contohnya tolibun. Kemudian sendiri ada kitabun. Tuh, baknya sendiri dan lepas, tidak terikat oleh huruf-huruf setelah atau sebelumnya. Selanjutnya ketika huruf ba dibaca panjang, contohnya babun. Kalau bu, contohnya hububun. Ketika bi, contohnya tobibun. Nah, demikian materi pada hari ini. Kita hanya membahas tentang huruf ba. Semoga apa yang dipelajarin hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mudah dipahami. Ketika nanti ada yang tidak dipahami, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk materi nanti bisa diunduh di bawah dan nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga Allah memudahkan kita semua. Syukran dari Ustazah. Ma'ana fi kulli jami'il umur. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.